kembali lagi bersama Kak Alfa. Hari ini kita akan membahas soal tryout yang kemarin dilaksanakan di Student Center. Nah, bersama Kak Alfa kita akan membahas tentang soal tryout, sebabnya adalah penalaran umum. Oke, teman-teman semuanya, di penalaran umum di sini ditampilkan di nomor 1 adalah kita untuk mencari simpulan bacaan. Nah, kakak itu gampangnya gini. Kalau misalnya simpulan bacaan dengan terdiri dari 2 kalimat, maka kita buat poin-poinnya. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 1 ya, pemahaman gaya belajar. Nah, kakak pengen simbolkan sebagai nilai X, gaya belajar X. Efektivitas belajar itu adalah Y. Nah, metode pengajaran atau gaya belajar sama aja. Ini kan gaya belajar ya. Itu adalah X juga. Dan hasil belajar itu Z. Nah, sehingga kita tahu nih kalau bahwasanya X itu mempengaruhi Y dan X juga mempengaruhi Z. Artinya gaya belajar juga mempengaruhi efektivitas dan gaya belajar juga atau metode pengajaran gaya belajarnya itu mempengaruhi hasil. Nah, kesimpulan yang tepat baru kita ngelihat opsinya, teman-teman. Kesimpulan yang tepat karena di sini sama-sama X, kita coba ambil X-nya, yaitu gaya belajar. Nah, pilihannya bisa jadi gaya belajar mempengaruhi efektivitas ataupun hasil belajar siswa. Nah, kita lihat ya yang A. Pengetahuan tentang gaya belajar tidak memberikan wawasan lebih lanjut tentang belajar mereka dan tidak mempengaruhi hasil belajar. Betul tidak? Tidak, salah ya teman-teman. Harusnya itu adalah memberikan atau dapat meningkatkan hasil belajar. Nomor yang B, ketersediaan sumber daya atau infrastruktur dalam penyediaan metode pengajaran yang sesuai gaya belajar masing-masing dapat menghambat. Teman-teman, di sini ada kata menghambat. Betul tidak menghambat? Salah juga ya teman-teman ya. Kalau menghambat tidak mungkin karena di sini adalah kalimat-kalimat yang positif. Oke, yang C, keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran satu-satunya kunci keberhasilan. Satu-satunya, apakah di dalam kalimat tersebut ada kata kalau misalnya keterlibatan siswa itu mempengaruhi keberhasilan? Tidak ya teman-teman, berarti opsi yang C juga salah. Yang D, efektivitas penyesuaian metode pengajaran bergantung pada pengajar. Apakah betul? Salah. Kalau di sini tuh gaya belajar siswanya juga terlihat dan metode pengajaran. Berarti di sini tuh ada kontribusi pengajar dan kontribusi siswanya juga. Berarti kalau pengajarnya doang atau siswanya doang itu kurang tepat. Berarti yang D juga salah. Terus kemudian yang E, gaya belajar siswa memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang preferensi belajar mereka yang secara langsung mempengaruhi hasil belajar. Betul teman-teman? Betul, berarti jawabannya adalah yang E. Kakak rasa ini soal yang gampang ya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Oke, di nomor 2 kita di sini ingin mencari sebuah informasi yang tepat menurut bacaan yang telah tersedia teman-teman. Oke, yang di sini nomor 1 ya, nomor 2 ya. Yang A, HET ditetapkan pemerintah untuk pupuk adalah 15.000 per kilo. Sedangkan di bacaannya adalah 25.000. Apakah betul? Salah. Oke. Nomor opsi yang B, petani diberikan batasan tiap bulan dalam pembelian pupuk bersubsidi. Jadi bacaannya pun tidak ada bacaannya seperti itu. Jadi yang ini juga salah. Yang C, jumlah kios penjual pupuk bersubsidi di tiap kabupaten mencapai 80 kios. Di sini di bacaan pun tidak ada, maka opsi yang C pun salah. Opsi yang D, pupuk bersubsidi hanya memiliki masa simpan selama 6 bulan. Apakah ada? Tidak ada. Maka opsi yang D juga salah. Sedangkan yang E, distribusi pupuk mulai gudang lini 1 sampai kios mulai terdigitalisasi. Dan itu ada teman-teman di bacaannya di sebelah sini ya, di bagian akhir. Makanya opsi yang E itu betul sesuai dengan bacaan.
Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 di sini ada pernyataan bahwa Indonesia masih belum maksimal dalam menerapkan kota yang ramah penyandang disabilitas. Yang mana presentasi penyandang disabilitas ini semakin bertambah tiap tahunnya. Kondisi kota yang ramah untuk penyandang disabilitas ini bertujuan untuk mempermudah penyandang disabilitas untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kemudian kita di sini ingin mencari yang mana memperkuat ataupun tidak memperkuat atau bisa disebut dengan memperlemah. Oke, kita lihat pernyataan nomor 1. Semua kota di Indonesia telah menerapkan sistem kota ramah penyandang disabilitas. Sedangkan di bacaan itu tadi bilang bahwasanya belum semua kota ramah disabilitas. Berarti pernyataan nomor 1 itu tidak memperkuat. Karena di sini bilang ramah, sedangkan di bacaan belum ramah. Seperti itu ya teman-teman. Nomor 2, banyak transportasi publik seperti halte, bus, stasiun yang menggunakan tangga tanpa ada jalanan khusus. Memperkuat bacaan tersebut, memperkuat karena tadi bacaannya adalah di mana Indonesia belum maksimal menerapkan kota yang ramah disabilitas. Ya, belum maksimal ya teman-teman. Jadi ini memperkuat. Terus nomor 3, banyak kota di Indonesia belum memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Betul? Betul, memperkuat juga. Terus nomor 4, penyediaan infrastruktur pembangunan belum memperhatikan penyandang disabilitas untuk menggunakan fasilitas umum seperti taman, jalan ataupun di dalam gedung. Itu juga memperkuat. Nah, nomor 5, setiap tahun penyandang disabilitas turun. Ya belum ya, ini turun. Kalau turun di sini sedangkan di pernyataannya adalah bertambah. Maka pernyataan nomor 5 itu tidak memperkuat. Oke, sampai sini paham? Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ada pernyataan bahwa menurut para pakar lingkungan, membuang sampah sembarangan akan menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Kebiasaan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena kebiasaan ini membuat saluran air terhambat. Ketika musim hujan, saluran air akan tersumbat dan air tidak bisa tersalurkan dengan baik. Air yang menghambat akan menyebabkan saluran air meluap dan menyebabkan banjir. Meskipun kegiatan kerja bakti telah dilakukan masyarakat, tetap tidak bisa beraktivitas dengan normal dikarenakan banjir di mana-mana. Nah, manakah pernyataan tersebut yang memperkuat dan tidak memperkuat pendapat pakar lingkungan tersebut? Oke, kita lihat pernyataan nomor 1. Salah satu penyebab banjir adalah kebiasaan membuang sampah sembarangan. Dan di situ ada ya di sini ya. Kebiasaan membuang sampah sembarangan itu dapat menyebabkan banjir. Oke, jadi ini memperkuat. Nomor 2, banyaknya sampah membuat warga melaksanakan kerja bakti secara rutin. Kalau misalnya kita lihat bahwasanya banyaknya sampah membuat warga melaksanakan kerja bakti secara rutin, betul ya? Karena di sini ada kata membanyaknya sampah sehingga saluran air terhambat, sehingga mungkin akan memperkuat bahwasanya masyarakat akan melakukan kerja bakti, jadi memperkuat. Program kebersihan tidak efektif menyebabkan saluran tersumbat. Tidak ya, ini salah teman-teman, tidak memperkuat karena sebenarnya saluran tersumbat itu karena adanya sampah, oke? Bukan tentang program kebersihan. Nomor 4, saluran air tersumbat menyebabkan air tidak tersalurkan dengan baik. Betul ya, memperkuat ya. Oke, banjir menyebabkan saluran air tersumbat. Betul juga. Jadi jawabannya seperti ini teman-teman. Oke, di sini kita akan lihat bahwasanya ada bentuk bulat-bulat ya teman-teman ya. Di situ ada bentuk 1, bentuk 2 dan bentuk 3. Kalau kalian lihat nih di sini, kalau kalian perhatikan secara sesama, bentuk 1 itu ada 1 bola. Kemudian sebelahnya ada 2 bola. Jadi bentuk 2 ada 3 bola. Terus ini 1, 2 dan 3, ya kan? Berarti yang di sini ditambahin 3. Berarti kalau bentuk 4 ditambahin berapa ya? Kalau bentuk 4 berarti di sini 1, terus 1, 2, terus 3, 1, 2, 3, ya kan? Ini seperti bentuk 3 ditambahin 4, 1, 2, 3, 4. Itu adalah bentuk 4-nya. Kemudian kalau bentuk 5 berarti ditambahin berapa? Kalau bentuk 5 berarti
1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Berarti sebelahnya berapa? 5. Betul banget. 1, 2, 3, 4, 5. Yang sebelahnya bentuk 6. Bentuk 6 berarti 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, secara tidak langsung bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah pola yang akan terbentuk. Nah, kemudian kita lihat nih pernyataannya. Banyaknya titik pada baris terbawah bentuk kelima. Bentuk kelima berarti yang ini ya teman-teman. Bentuk kelima ada 5 titik, betul nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti benar. Terus nomor 2, banyak titik yang akan ada pada bentuk keempat. Pada baris kedua adalah 4 titik. Baris kedua berarti yang ini teman-teman. Ada 4 titik tidak? Tidak, berarti salah. Oke. Terus nomor 3, jumlah titik baris terbawah jika terdapat 6 bentuknya adalah 21 titik. Titik terbawah jika terdapat 6 bentuk ada 21 titik. Betul nggak ya 21 titik? Kita lihat bentuk 6 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Betul, berarti jawabannya adalah betul. Bentuk keempat, jumlah titik, jumlah titik pada baris kedua jika terdapat 4 bentuk. Berarti ini 1, berarti ini 1, 2, 3, 4. Baris keduanya kalau dijumlahin itu 6, betul nggak? Ini baris kedua, ini kan bentuk 1 nggak ada baris kedua. Bentuk 2 ada nih 1, ini 2, ini 3. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 adalah 6. Berarti jawabannya betul. Oke, kita lihat di soal nomor 6, di soal selanjutnya. Soal tahun 2023 perguruan tinggi negeri di beberapa daerah mulai menggunakan kurikulum Kampus Merdeka. Sistem Kampus Merdeka ini memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minatnya yang terjun langsung ke dunia kerja sebagai awal persiapan untuk masuk ke dunia kerja. Beberapa perguruan tinggi negeri telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan baik swasta maupun perusahaan milik negara untuk dapat mengirimkan mahasiswanya dengan kriteria tertentu. Program ini dapat diikuti seluruh mahasiswa yang telah terdaftar pada laman Kampus Merdeka. Dengan adanya program tersebut, banyak karyawan terbantu akan hal tersebut. Beberapa perusahaan juga menawarkan mahasiswa magang memenuhi kualifikasi untuk bergabung menjadi karyawan tetap setelah menyelesaikan pendidikannya. Selain itu, mahasiswa magang juga mendapatkan gaji sesuai dengan masing-masing perusahaan tanpa diberikan bonus atau cuti. Oke, nah selanjutnya kita lihat pernyataan nomor 1. Sangat mungkin atau kata mungkin mahasiswa Kampus Merdeka semester 4 magang di perusahaan swasta. Betul ya? Betul ya ini. Betul karena di sini adalah mahasiswa yang sesuai kualifikasi dapat mengikuti Kampus Merdeka. Jadi sangat mungkin untuk mahasiswa semester 4 magang di perusahaan swasta. Nomor 2, mahasiswa magang diberikan hak yang sama. Sedangkan di sini itu sesuai masing-masing perusahaan tanpa diberikan bonus dan cuti. Bonus dan cuti adalah hak karyawan tetap, berarti mahasiswa magang diberikan hak yang sama itu salah. Oke, nomor 3, semua perguruan tinggi di Indonesia memiliki program Kampus Merdeka masing-masing. Di sini ada kata beberapa perguruan tinggi, berarti belum semuanya. Berarti di sini adalah salah. Mahasiswa magang diangkat menjadi karyawan tetap apabila memenuhi syarat perusahaan. Di sini juga ada ya, beberapa perusahaan menawarkan mahasiswa magang memenuhi kualifikasi untuk bergabung menjadi karyawan tetap. Berarti ini adalah betul. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 7. Di sini ada diagram online ya teman-teman, diagram pinjaman online, diagram pinjaman online. Nah di nomor 7 itu bilang jika platform B menaikkan bunga pinjaman secara sebesar 30%. Nih platform B 30%, berarti jumlahnya berapa ya? Sedangkan kenaikannya itu di sini adalah 2% sepertinya ya. Berarti ini 2
2 juta. Berarti di sini kita cari 30/100 dikali tadi 2 juta. Berapa totalnya? Kita coret 2, 3 kali 2 itu sama dengan 6. Total nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Berarti 600.000. Nah, berarti total pinjamannya adalah, ini total pinjaman yang biru-birunya itu 20 juta. Berarti totalnya adalah 20 juta ditambah 600.000. Berarti sama dengan 20.600.000. Dan ini jawabannya berarti 20.600.000. Gampang ya teman-teman ya? Oke teman-teman, selanjutnya kita ke pembahasan nomor 8. Tina dan Didi bekerja di perusahaan yang berbeda. Tina libur setiap hari ke-4, berarti kelipatannya 4. Dan Didi libur setiap hari ke-6, berarti kelipatannya adalah 6. Jika hari terakhir libur Tina adalah 30 April dan Didi 8 Mei, maka kapan mereka berlibur bersama? Oke, kita bahasnya di mana ya? Kita bahas di sebelah sini ya teman-teman. Kakak hapus aja ya kali ya. Di sebelah mana ya? Di sini aja deh, nggak apa-apa. Berarti Tina 30 April, berarti kelipatan 4, berarti 30 April terus kan udah selesai 30 April, terus berarti 30 April, terus abis itu tanggal 1 Mei ya, kan 4 ya. Berarti di sini aja ya teman-teman. Sini deh, mana ya? Kakak bingung. Berarti di sini ke sini ya. Tina itu berarti tanggal 30 April, terus kelipatan 4 berarti tanggal 1 Mei, ya kan? Enggak kan 30 berarti 4 Mei ya. Sorry. 4 Mei, terus kelipatan 4 lagi jadi 8 Mei, terus abis itu 12 Mei, terus abis itu 16 Mei, kelipatan 4 ya. Terus 20 Mei, terus 24 Mei sampai ke 1 Juni. Oke, berhenti dulu di 1 Juni ya. Berhenti dulu di 1 Juni. Sekarang kita masuk ke si Didi. Didi itu terlahir adalah tanggal 8 Mei. Berarti kelipatan 8 Mei kelipatan 6. 8 tambah 6 adalah 14. Berarti sini 14 Mei. Terus habis itu 14 tambah 6 adalah 20. 20 Mei. Terus tambahin 6 lagi. Berarti tanggal 1 Juni. Oke, berarti tanggal bareng-barengnya ketemu lagi berlibur bersama adalah tanggal 1 Juni. Oke, nomor 9 kan gak ada soal ya. Kita langsung ke nomor 10 ya teman-teman. Di sini dia bilang bahwasanya Indonesia di cincin api Pasifik sering terkena bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, banjir, dan longsor. Kerentanan ini membuat pengelola risiko banjir dan manajemen darurat menjadi fokus penting di tengah ancaman yang tak terhindarkan. Meskipun pemerintah dan masyarakat telah berupaya dalam strategi dan manajemen risiko bencana, kompleksitas geografi dan cuaca di Indonesia terus menjadi tantangan dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan penduduk. Nah, kita lihat pernyataan yang nomor 1. Geografis dan cuaca di Indonesia tidak mempengaruhi tantangan keamanan kesejahteraan penduduk. Betul nggak? Tidak mempengaruhi. Nih di sini ada tulisan tidak mempengaruhi. Apakah betul? Mempengaruhi teman-teman. Baru saja kita bilang bahwa saya ini mempengaruhi. Oke, berarti pernyataan nomor 1 itu salah. Pemerintah dan masyarakat telah berupaya, betul telah berupaya di sini, telah berupaya di sini, betul ya teman-teman, telah berupaya, berarti nomor 2 betul. Nomor 3, fokus pengelolaan risiko manajemen darurat menjadi imperatif menghadapi kerentanan bencana alam, betul. Fokus pengelolaan risiko bencana menjadi fokus penting di tengah ancaman tak terhindarkan, betul ya, ada di dalam bacaan. Terus nomor 4, kesadaran dan ancaman bencana tidak tercermin dalam kerjasama pemerintah dan masyarakat. Ini jawabannya
salah ya teman-teman ya. Ini jawabannya salah. Terus Indonesia masih terletak di Cincin Ampel Pasifik, tidak secara konsisten mengalami dampak bencana alam. Salah banget, karena di sini malah banyak bencana alam. Berarti jumlah pernyataan yang benar adalah 2. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Dehidrasi pada anak terjadi ketika tubuh kehilangan terlalu banyak cairan. Sementara itu, kondisi ini bisa terjadi lebih cepat karena bayi memiliki berat badan yang rendah. Ketika bayi terpapar angin kipas yang terlalu kuat, penguapan cairan dari kulit dapat meningkat. Akibatnya tubuh bayi kehilangan cairan lebih cepat dibandingkan yang seharusnya. Itu sebabnya penting bagi orang tua untuk memastikan bayi tetap terdehidrasi dengan baik, terutama saat cuaca panas dan menggunakan kipas angin. Nah, kita lihat yang pasti benar. Kipas membantu angin mempertahankan cairan. Salah ya, seharusnya malah mengurangi cairan lebih cepat. Berarti yang A salah. Nah, B, penggunaan kipas pada cuaca panas dapat membuat udara menjadi segar. Di sini juga tidak ada di dalam bacaan ya. Tidak didukung informasi yang disediakan. Berarti salah. C, kondisi tubuh memiliki cairan berlebih dapat menyebabkan dehidrasi. Tidak ya. Karena dehidrasi itu malah terjadi ketika kondisi tubuh kurangnya cairan. Ini juga salah. Nomor D, menyalakan kipas tidak disarankan saat malam hari. Ini juga tidak didukung dengan pernyataan yang ada. Terus yang E, penggunaan kipas angin terlalu kuat dapat menyebabkan dehidrasi. Betul ya, di sini ada nih. Mana ya tadi? Dehidrasi. Penggunaan kipas terlalu kuat penguapan cairan kulit dapat meningkat sehingga terjadinya dehidrasi atau kehilangan cairan lebih cepat. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke teman-teman, di nomor 12 itu adalah penurunan jumlah panen jambu yang paling ekstrim. Nah, jambu itu berarti diagramnya yang warna orange. Oke, angkanya adalah yang bawah. Kita lihat ya, Senin ke Selasa. Senin ke Selasa itu dari 30 dikurangin 10 berapa? 20 kilo. Berarti turun 20 kilogram. Ini turun ya. Oke, terus kalau dari Selasa ke Rabu dari 10 ke 40, berarti ini naik 30 kilo, ini naik. Oke, dari Rabu ke Kamis berarti 40 ke 40 sama dengan 0 kg, berarti tetap. Dari Kamis ke Jumat itu dari 40 ke 30, 10 kilo, berarti ini adalah turun. Berarti turun yang paling ekstrim itu adalah menuju ke hari Selasa. Jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, di nomor 13 ada pernyataan listrik di rumah sering anjlok saat menyalakan mesin cuci. Ketika menyalakan TV dapat berbarengan dengan alat elektronik lainnya. Nah, berikut ini pernyataan yang mungkin jadi pembeda dari duanya. Oke, ketika listrik anjlok ketika menyalakan mesin cuci, berarti mesin cucinya nggak bisa berbarengan dengan alat elektronik lain, sedangkan TV dapat berbarengan dengan elektronik lain. Nah, dari opsi A sampai E itu kelihatan banget adalah yang C, mesin cuci menggunakan listrik lebih banyak karena nggak bisa tuh dibarengin dengan elektronik lainnya, sedangkan TV ataupun alat elektronik lainnya itu masih bisa dibarengin dengan yang lain, artinya memiliki listrik yang rendah dibandingkan mesin cuci. Jawabannya adalah yang C. Di sini kita lanjut ke nomor 14. Di nomor 14 itu ada kita ingin mencari yang diarsir, teman-teman. Oke, yang diarsir. Nah, di sini lihat. Yang diketahui adalah panjang AF. Panjang AF itu sama dengan panjang CE. Panjang AF itu adalah 8. Nah, di sini ada kayak gini. Kalau kayak gini berarti panjangnya sama. Kalau 8 berarti sininya 4, sininya juga 4. Oke? Nah, sekarang kita lihat yang diketahui lagi adalah sebuah bangun ACEF itu adalah 48 cm. Nah, berarti luas ACEF
adalah 48 cm. Nah, kemungkinan kalau persegi panjang itu kan rumusnya adalah panjang kali lebar, ya kan? Panjang kali lebar. Nah, kemungkinan 8 kali berapa sih yang hasilnya 48? Yaitu adalah 8 kali 6. Berarti AC-nya adalah 6 cm. F-nya juga 6 cm. Oke. Di sini 6 cm. Oke. Nah, berarti panjang C sama dengan 6 cm dan panjang CD adalah 4 cm. Nah, kita cari dulu luas segitiga ACD. Oke, luas segitiga ACD adalah luas segitiga itu apa? Alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya berapa di situ? 4 dikali 6 dibagi 2. Oke? Nah, kita coret nih. Ini adalah 2, ini 1. Berarti 6 kali 2 adalah 12 cm. Nah, sekarang luas AFB. Luas AFB itu juga alas kali tinggi bagi 2. Nah, ini kan 8, berarti 8 kali 6 berarti bagi 2 adalah 3. Sininya berarti 3 ya teman-teman. Dibagi 2. Sini coret 1. 8 bagi 2 itu 4. 4 kali 3 adalah 12 cm. Nah, kita suruh mencari luas yang diarsir. Berarti L yang diarsir itu adalah caranya adalah R arsir sama dengan luas persegi panjang atau ACEF dikurangi luas ACD dikurangi luas AFB. Berarti di situ luasnya adalah 48 dikurangin 12 dikurangin 12 sama dengan 24 cm persegi. Di sini cm persegi ya. Teman-teman, jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya adalah informasi tersebut yang pasti benar. Kalau pasti benar berarti sesuai dengan bacaan. Oke. Nah, kita lihat gambar A. Orang yang mengonsumsi obat antasida akan menyembuhkan penyakit asam lambung. Nah, kita lihat nih bacanya. Penyakit asam lambung atau GERD adalah kondisi di mana asam lambung naik ke esofagus atau kerongkongan. Gejala penyakit asam lambung adalah nyeri dada, kembung, mual, bahkan makanan dan cairan yang telah dikonsumsi naik lagi ke tenggorokan. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan kadar gas dalam perut. Untuk meningkatkannya, dokter menyarankan untuk mengonsumsi obat antasida. Berarti yang ada ketemu nih, orang yang mengonsumsi obat antasida akan menyembuhkan penyakit asam lambung. Betul ya, ada di dalam bacaan. Oke, sekian dilanjutkan oleh Kak Aji nanti dari nomor 16 sampai 30. Bye bye teman-teman.